Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel kesayangan Anda, Kacau Mandar. Jadi di 2 hari yang lalu saya membuat konten yang membahas tentang beberapa kemunculan buaya di Kabupaten Polel Mandar. Ya, kemunculan buaya ini memang sempat viral dan menggegerkan warga di Sulawesi Barat. Ada yang menghubungkan bahwa yang muncul ini bukan buaya biasa, tapi buaya-buaya yang mempunyai kembaran dengan manusia. Ada juga yang bilang bahwa itu adalah buaya jadi-jadian dan lain sebagainya. Akhirnya saya tergelitik untuk membuat konten tentang buaya tersebut. Namun ternyata setelah konten tersebut terbit, ada juga yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Akhirnya ada yang berkomentar seperti konten tidak bermutu, mulut saya katanya bau busuk, katanya saya pandai pole, mohon maaf, dalam artian pemakan dubur. Nah, terus ada yang bilang saya adalah nenek kota, buaya darat. Assalamualaikum Bukti. Bahkan pada konten yang lain yang membahas mengenai Zambia, ada yang mengajak saya untuk sigayang atau bertikaman. Oke, salam dari Binjai. Ya Allah, ya Rabbi, ada ya orang yang seperti itu, pakai bahasa Mandar lagi. Kalau dipikir lucu juga sih. Buat saudara-saudaraku yang menjadi haters, janganlah seperti itu. Kalaupun menjadi haters, ya jadilah haters yang membanggakan masyarakat. Haters yang membanggakan masyarakat gimana tuh Bang? Saya tidak anti kritik, saya bisa menerima kritik apapun itu selama itu tidak tidak menghina, tidak merendahkan martabat orang lain. Ya, karena lagi-lagi nilai-nilai Mandar itu tidak sama sekali tidak mengajarkan hal itu. Oke, namun apapun itu akan menjadi khasanah tersendiri di tak pembolongan tak. Apapun perspektif dan kepercayaan Anda tentang buaya masing-masing, itu wajib dihormati ya. Oke, Lulare, pada konten kali ini saya akan membahas beberapa mitos dan legenda tentang binatang yang berada dalam wilayah Mandar, Sulawesi Barat. Jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi banyak penafsiran yang salah mengenai mitos dan legenda. Mereka mengatakan bahwa mitos itu identik dengan cerita bohong. Padahal bukan ya. Jadi mitos atau mite adalah bagian dari folklore atau tradisi tutur. Jadi dahulu itu tidak semua orang bisa menulis dan membaca, hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Terus ada juga fase di mana atau masa di mana itu kita belum mengenal dengan aksara tulisan. Jadi yang ada itu kalau misalnya di Mandar, daerah pesisir itu disebut dengan pau-pau, papasang. Kalau misalnya di daerah pegunungan itu ada yang disebut dengan sengo-sengo. Jadi folklore atau tradisi tutur ini diturunkan melalui mulut ke mulut dari generasi ke generasi sampai kemudian di generasi kita ini. Jadi mitos itu berupa kisah yang berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta.
yang dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Dalam pengertian luas, ia mengacu pada cerita tradisional. Nah, sedangkan legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tokoh, peristiwa atau tempat tertentu yang kemudian mencampurkannya dengan fakta historis dengan mitos. Jadi kalau misalnya fakta dan mitos, itulah legenda. Nah, legenda karena dicampurkan seperti itu, maka dia seringkali dianggap sejarah dalam tanda kutip ya. Bentuk-bentuk legenda ini bisa berbentuk cerita rakyat, terkhusus pada mitos. Mitos ini berada pada posisi pernah betul terjadi dan tidak betul pernah terjadi. Artinya kebenarannya itu masih diragukan. Mitos itu bukan cerita bohong ya Lulare dan sahabat-sahabat kalian. Hanya saja ia mungkin belum bisa dibuktikan. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah mitos atau legenda ikan duyung. Nah, ikan duyung ini salah satu cerita tradisional yang akrab di kalangan masyarakat Mandar bagian pesisir. Dia dikenal dengan kisah Tom Jari Luyung. Jadi kisahnya itu, dahulu ada seorang wanita yang sedang manette atau sedang menenun kain, ditemani dua anaknya yang masih kecil-kecil, sembari menunggu suaminya datang melaut. Saat suaminya datang, karena kelaparan habis melaut, dia mengangkat lobo atau pasambo. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan tudung saji. Setelah membuka tudung saji, ia marah karena tidak ada makanan yang terhidang. Tanpa pikir panjang, ia menghampiri istrinya dan mengambil salah satu alat pada panette, kemudian memukul kepala istrinya. Kepala istrinya itu pecah dan berdarah. Istrinya kemudian berlari ke pantai dan lompat ke laut. Seketika kemudian setengah tubuhnya berubah menjadi ikan. Berenanglah ia ke tengah laut dan menghilang dalam pandangan. Singkat cerita Lulare, anaknya yang paling kecil itu kelaparan. Karena masih bayi, ia hanya bisa minum ASI. Anak yang paling besar kemudian menggendong adiknya ke bibir pantai dan memanggil-manggil ibunya. Tidak lama kemudian, ibunya datang dalam wujud setengah ikan, setengah manusia. Ia kemudian menyusui anaknya sampai kenyang dan kembali ke laut. Ini ia lakukan sampai kemudian anak bungsunya itu sudah tidak menyusui lagi. Itu adalah salah satunya ya, cerita mengenai atau mitos legenda mengenai Tom Jari Luyung. Nah, yang kedua itu ada cerita tentang ikan masapi atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan ikan sidat. Jadi ceritanya pernah ada seorang laki-laki yang berada dalam hutan. Kemudian entah karena apa ia berlari ketakutan, apakah karena dia dikejar oleh binatang buas atau dia dikejar oleh pape ulu tau. Pape ulu tau ini itu pemburu kepala. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin headhunter ya. Bukan cuma di Kalimantan saja ada pemburu kepala, tapi di Sulawesi juga ini ada pemburu kepala. Singkat cerita, untuk berhenti dikejar sama binatang buas atau pape ulu tau, ia melompat ke dalam sungai saking ketakutannya. Tapi ternyata ia lupa bahwa ia tidak tahu berenang. Saat sudah hampir tenggelam, datanglah seekor ikan masapi yang berenang di dekatnya. Ia kemudian memeluk ikan tersebut dan ikan masapi itu membawanya ke merapat ke pinggir sungai dan selamatlah dia. Saat akan berpisah, orang ini kemudian berkata kepada ikan masapi
bahwa kelak tidak ada keturunanku yang akan memakan ikan mas sapi dan sejenisnya. Kalau ada, maka ia akan binasa. Nah, ini ia ucapkan sebagai rasa terima kasih atas pertolongan ikan tersebut. Maka dari itu, sebagian masyarakat Mandar di Sulawesi Barat itu tidak memakan ikan ini. Jadi ada wilayah di daerah, saya agak lupa, ini mungkin di sekitaran pulau di bagian pegunungan ya. Kalau misalnya ada yang tahu atau Lulare yang tahu daerah mana itu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya kawan-kawan, ada yang dibilang dengan rindu. Seperti pada postingan sebelumnya, bahwa rindu ini dalam bahasa Indonesia itu berarti kembar. Selain kanene atau buaya, ada juga disebut dengan rindu sawah. Nah, sawah dalam bahasa Indonesia itu berarti ular dulu ada. Jadi agak geli juga ya kalau misalnya ada yang sebut atau bilang itu ular sawah. Berarti pemaknaannya itu double. Jadi sawah ya, bukan sawah yang ada akhiran hanya. Terus ada juga rindu puarang atau rindu biawa. Biasanya rindu puarang atau rindu biawa ini dihitung dari jumlah jarinya yang seperti manusia, yakni 10 di bagian depan dan 10 di bagian belakang. Nah, selain binatang, ada juga rindu gayang, yakni manusia yang kembar dengan keris atau jambiah. Ada juga disebut dengan rindu bulawang. Dalam bahasa Indonesia, bulawang ini artinya emas. Namun yang lahir bukan bayi yang kembar dengan emas, tapi bayi kembar dalam artian sebenarnya sama-sama manusia, namun satu berjenis kelamin laki-laki dan satunya lagi berjenis kelamin perempuan. Jadi rindu bulawang adalah kembar dalam artian sebenarnya, namun berbeda jenis kelamin. Nah, Luluare, itulah tadi beberapa mitos atau legenda yang masih banyak mempercayainya dalam ini membahas tentang mitos yang ada hubungannya dengan binatang ya. Bagi Luluare dan sahabat-sahabat yang percaya maupun tidak percaya, itu kembali pada keyakinan masing-masing. Yang seharusnya ada dalam diri kita adalah sitayang apiangan tas sitayang alayang, saling mencari kebaikan dan tak saling mencari kejelekan. Nah, Luluare, kalau misalnya ada saran, kritik atau informasi menarik lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau dirasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share. Luluare yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum subscribe, saya doakan semoga kembali ke jalan yang benar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Salam budaya, salam pasti Mandara.